Bahkan ada kawan kami di kantor yang sekarang masih sebagai pegawai negeri sipil ya, saat ini di kantor, itu hanya menuliskan namanya di secari kertas. Kalau saya tidak salah dia bilang pembungkus rokok ya, lalu disetorkan kepada panitia, dan alhamdulillah sampai sekarang juga beliau sudah menjadi PNS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan. Pada video kali ini sesuai dengan judul yang ada, kita akan membahas tentang jalur-jalur orang yang dipilih untuk menjadi pegawai negeri sipil. Jadi pada video kedua ini, pada sebelumnya video pertama kita membahas tentang alasan-alasan seseorang yang ingin menjadi pegawai negeri sipil. Kita telah membahas diantaranya adalah ada alasan karena faktor ekonomi atau tunjangan hidup, ada faktor tentang jaminan-jaminan yang lain yang diterima oleh pegawai negeri sipil sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi para pencari kerja. Yang berikut adalah karena pengembangan karir atau karena memang benar-benar ingin mengabdi kepada nusa dan bangsa. Jadi apabila kawan-kawan belum mengetahui tentang hal ini, bisa ditonton di video sebelumnya. Baik, untuk video kali ini kita akan berbincang sedikit mengenai jalur-jalur seseorang yang ingin menjadi pegawai negeri sipil. Bagi kawan-kawan yang sedang mencari kerja, utamanya ingin menjadi seorang pegawai negeri sipil, baik kita simak video ini baik-baik ya, karena bisa jadi salah satu dari jalur-jalur ini atau cara-cara yang akan dibahas di video ini bisa menjadi pilihan favorit jalur yang kawan-kawan bisa tempuh sesuai dengan kemampuan atau kapabilitas kawan-kawan. Baik, untuk jalur yang pertama adalah jalur yang paling sering atau yang paling banyak formasinya. Jadi dalam kepegawaian itu namanya formasi ya. Jadi jika ada di pekerjaan swasta atau di perusahaan namanya lowongan, maka di dalam kepegawaian namanya formasi. Jadi pemerintah ketika merekrut seorang pegawai negeri sipil, maka telah menetapkan formasi sebelumnya yang telah diusulkan oleh OPD atau daerah atau instansi pusat seperti kementerian dan lain-lain. Nah, untuk jalur yang pertama ini adalah jalur perekrutan secara umum atau melalui tes CPNS. Jadi tes CPNS ini setelah beberapa tahun terakhir ini kita memperhatikan bahwa ada reformasi atau perubahan yang secara masif dilakukan melalui sistem perekrutan pegawai negeri sipil dengan begitu ketat ya, melalui sistem komputer, nilai-nilainya juga standarnya juga itu lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tujuannya adalah bagaimana agar melahirkan atau meluluskan seorang pegawai negeri sipil yang memang benar-benar dibutuhkan pada zaman ini, yang memiliki kualitas yang baik sehingga bangsa ini bisa diselenggarakan oleh orang-orang yang memang mumpuni atau orang yang bisa memiliki kualitas dan karakter yang dibutuhkan pada zaman sekarang. Seperti itu. Jadi untuk jalur umum ini formasinya itu biasanya banyak ya, dibutuhkan setiap tahun pemerintah membuka untuk formasi umum itu sampai ratusan ribu. Untuk formasi sendiri mempertimbangkan dari beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek ketersediaan atau kebutuhan di instansi. Yang kedua adalah mempertimbangkan jumlah pegawai negeri yang akan pensiun dan telah pensiun pada tahun berjalan. Yang ketiga adalah jumlah pegawai negeri yang mengundurkan diri atau resign. Jadi jangan salah teman-teman ya, bahwa seorang pegawai negeri sipil juga itu banyak juga yang mengundurkan diri karena merasa bahwa pegawai negeri sipil tidak menjadi profesi yang menarik buat dia, dan ternyata setelah dia berada di dalam ranah kepegawaian merasa tidak sesuai apakah dari penghasilannya maupun yang lain-lain. Itu yang pertama ya. Untuk yang kedua adalah jalur honorer. Jadi pemerintah telah memberikan jalur untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil ini melalui jalur honorer atau perekrutan tenaga honorer. Apa tenaga honorer itu? Jadi tenaga honorer itu adalah seseorang yang mengabdikan dirinya pada instansi pemerintah untuk bekerja selayaknya mengerjakan pekerjaan ini seperti seorang pegawai negeri sipil. Tetapi bedanya adalah mereka bekerja secara sukarela dan dibayar juga sesuai dengan kemampuan anggaran di OPD masing-masing.
dan tidak memiliki nomor induk pegawai atau NIP, dan tidak memiliki tunjangan-tunjangan dan fasilitas-fasilitas yang diterima selayaknya seorang pegawai negeri sipil. Itu adalah tenaga honorer. Untuk perekrutan tenaga honorer sendiri, yang seingat saya ya, itu sudah dilakukan beberapa kali honorer K1, database sekitar tahun 2003-2004. Dan yang terakhir adalah perekrutan tenaga honorer kategori 2 atau honorer K2, itu tahun 2014 dan 2015. Saya sendiri adalah seorang mantan honorer ya. Jadi saya sebelum menjadi seorang pegawai negeri sipil telah menjadi seorang honorer dari tahun 2008 akhir sampai tahun 2014. Dan ketika ada penerimaan pegawai negeri sipil dari jalur honorer K2 tahun 2014, saya mengikuti tes. Saat itu belum menggunakan sistem komputer seperti saat ini dan belum terlalu ketat. Alhamdulillah pada saat itu saya lulus bersama beberapa orang kawan sampai saat ini. Baik, itu untuk yang kedua ya. Yang ketiga adalah jalur ikatan dinas. Apa itu jalur ikatan dinas? Jalur ikatan dinas adalah jalur yang diberikan pemerintah kepada seseorang yang ingin menjadi pegawai negeri sipil melalui kemitraan atau ikatan dinas dengan kampus beserta instansi tertentu. Jadi ketika kawan-kawan telah tamat SMA dan mendaftar di salah satu kampus yang menyelenggarakan ikatan dinas dengan instansi, maka secara otomatis setelah Anda lulus pada kampus tersebut atau sekolah yang ditunjuk oleh dinas untuk menyelenggarakan ikatan dinas itu, maka Anda otomatis menjadi seorang pegawai negeri sipil. Tapi tidak semua sekolah yang menyelenggarakan ikatan dinas itu, sekolah di kedinasan, tidak semuanya menjadi pegawai negeri. Ada juga sekolah tinggi atau kampus-kampus yang menyelenggarakan sekolah kedinasan tapi tidak memiliki ikatan dinas. Jadi perlu kawan-kawan bedakan ya. Untuk contoh sekolah tinggi atau kampus yang menyelenggarakan ikatan dinas ini, misalnya IPDN, dulu namanya STPDN ya, Sekolah Tinggi Pegawai Dalam Negeri, sekarang menjadi IPDN, Institut Pegawai Dalam Negeri. Apabila Anda telah selesai SMA dan mendaftar di IPDN dan Anda diterima, setelah lulus nanti maka Anda otomatis menjadi seorang pegawai negeri sipil. Nah seperti itu. Jadi ikatan dinas itu silakan Anda cari ya. Ada beberapa ikatan dinas yang diadakan oleh instansi, misalnya ikatan dinas perhubungan atau statistik ya. Ada ikatan dinasnya juga. STAN, Sekolah Tinggi Administrasi Negara, nah, itu salah satu dari beberapa kampus atau sekolah tinggi yang menyelenggarakan ikatan dinas, di mana lulusannya nanti akan menjadi seorang pegawai negeri sipil. Baik, itu untuk jalur yang ketiga. Untuk yang keempat adalah jalur khusus. Jadi jalur khusus ini ada beberapa ya kawan-kawan. Jadi ini jalur istimewa, namanya formasi khusus. Yang pertama adalah lulusan kampus-kampus perguruan tinggi yang nilainya di atas IPK-nya itu 3,5 atau jalur cum laude, istilahnya seperti itu. Jadi pemerintah membuka jalur-jalur khusus seperti ini memang diperuntukkan untuk mereka yang memiliki IPK seperti itu. Istimewanya adalah mereka bisa menempati tempat-tempat yang posisi-posisi yang khusus di dalam tingkat jabatan di dalam pegawai negeri sipil yang memang dibutuhkan oleh negara. Seperti itu. Yang kedua adalah orang asli Papua, OAP. Jadi ketika formasi untuk tahun berjalan dibuka oleh pemerintah, biasanya tuh kita melihat ada kriteria-kriteria tertentu atau jalur-jalur tertentu yang diperuntukkan oleh orang-orang tertentu juga, misalnya khusus untuk orang Papua, itu biasanya ada. Jadi cukup Anda berasal dari kawan-kawan dari Papua dengan dibuktikan dengan surat akta kelahiran atau yang lain, sehingga bisa meyakinkan bahwa Anda memang benar-benar mewakili warga Papua, kawan-kawan dari Papua. Baik, seperti itu. Yang berikut adalah jalur disabilitas. Jadi pemerintah telah melihat bahwa
kriteria seorang pegawai negeri sipil itu bisa juga berada di dalam diri seorang disabilitas atau penyandang cacat ya. Jadi pemerintah telah membuka ruang kepada mereka sehingga mereka memiliki hak yang sama untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil juga. Tetapi perlu diketahui bahwa untuk disabilitas ini biasanya diberikan alokasi atau formasi sebesar 2% dari total formasi yang dibuka oleh pemerintah untuk tahun tertentu. Tapi perlu diketahui bahwa tidak semua instansi yang membuka untuk jalur disabilitas ini. Jalur khusus yang lain yang dibuka oleh pemerintah adalah jalur prestasi atau jalur prestasi olahraga maupun jalur prestasi di bidang lain. Seperti yang kita ketahui bahwa beberapa hari yang lalu ya, ada beberapa atlet yang telah melakukan prestasi dan berjasa bagi negara kita, itu seperti peraih medali emas di SEA Games atau Asian Games maupun Olimpiade, itu direkrut oleh pemerintah untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil. Hal itu dimungkinkan oleh pemerintah mengingat bahwa yang bersangkutan telah mengharumkan nama bangsa di kancah internasional, sehingga negara memberikan apresiasi kepada mereka untuk menjadikan mereka seorang pegawai negeri sipil. Dan saya sudah mencari-cari informasi ya, apakah mereka diangkat secara langsung, ditunjuk dan keluar SK dan NIP-nya. Ternyata tidak. Jadi mereka ini pun tetap memiliki seleksi yang ketat di antara para atlet yang berprestasi, sehingga tidak semua atlet-atlet yang berprestasi itu, peraih medali itu langsung direkrut begitu saja menjadi seorang pegawai negeri sipil. Tetapi ada seleksi yang diadakan pula oleh negara atau dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan BKN. Baik, demikian itu saja jalur-jalur yang bisa saya sebutkan untuk kawan-kawan ya. Dan perlu diketahui bahwa menjadi seorang pegawai negeri sipil itu hal yang gampang-gampang susah. Saya seperti yang telah saya sebutkan di video sebelumnya, saya berasal dari honorer K2 dan pada saat itu tesnya tidak sesulit sekarang ya. Kami hanya diberikan tes tertulis dan dikumpulkan dalam satu tempat sehingga kita bisa mengerjakan tes itu secara bersama-sama waktu itu ya. Entah karena sistem yang belum bagus atau sistem manajemen panitia saat itu masih sederhana ya, sehingga kami mengerjakan itu dengan tidak seketat seperti saat ini. Bahkan ada kawan kami di kantor yang sekarang masih sebagai pegawai negeri sipil ya, saat ini di kantor, itu hanya menuliskan namanya di secari kertas. Kalau saya tidak salah dia bilang pembungkus rokok ya, lalu disetorkan kepada panitia, dan alhamdulillah sampai sekarang juga beliau sudah menjadi PNS sejak tahun 2007. Jadi seperti itu. Jadi untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil itu kita tidak perlu menjadikan sebagai tujuan yang boleh sih dijadikan sebagai tujuan utama, tetapi apabila itu dijadikan sebagai tujuan akhir dari hidup kita itu yang salah. Karena apabila kita menjadi seorang pegawai negeri sipil hanya mencari kekayaan ataupun hanya mencari kemewahan semata, maka niatan kita itu sudah salah. Jadi bagi kawan-kawan yang sedang berjuang, mari luruskan niat kita, perbaiki kualitas diri kita sebelum menghadapi ujian-ujian dan sebelum menjadi seorang pegawai negeri sipil, sehingga ketika Anda diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi seorang pegawai negeri sipil, Anda bisa bekerja dengan baik, dengan tekun dan memiliki dedikasi yang baik terhadap bangsa dan negara maupun pekerjaan Anda. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Apabila kawan-kawan ingin ada sesuatu yang ingin didiskusikan, mari berkomentar di kolom komentar. Dan saya akhiri dengan ucapan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.